Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, masuk kepada ayat yang ke-41 surat Ghafir, surat yang ke-40. Ayat ke-41 surat Ghafir, surat yang ke-40, halamannya 472. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani li akfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, mali, bagaimanakah ini? Ad'ukum ilan najah, aku menyeru kamu kepada an-najah, kepada keselamatan. Wa tad'unani ilan nar, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Tad'unani, mengapa kamu menyeruku? Li'akfura billah, agar kafir kepada Allah. Wa usyrika bihi, dan mempersekutukannya dengan sesuatu. Ma laysa li bihi ilm, yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu. Wa ana ad'ukum, padahal aku menyerumu beriman kepada Al-Azizil Ghaffar, kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mari kita pahami ayat ini. Masih seputar setentangan dakwah Nabi Musa, Nabi Harun kepada Fir'aun, kepada Haman, dan kepada para pendukung, pendiking, pengikut serta kaumnya. Dalam ayat yang lalu dijelaskan kepada kita ada seorang dari kalangan istana, kalangan keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Maka tampillah dia membela Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Sekaligus dia menyeru, mengajak, serta menyadarkan kaumnya dan memberikan pemahaman kepada mereka setentangan apa yang didakwahkan, yang diserukan oleh Nabi Musa.
Terakhir bunyi ayat adalah ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata', ayat 39 dan seterusnya. Wahai kaumku, innama tidak lain dan tidak bukan, sesungguhnya bahwa hadhil hayatud dunya mata', kehidupan dunia ini hanyalah kesenangannya sementara, sedikit dan tidak lama. Itu pun kesenangannya gurur, memperdaya, menipu bagi orang yang tidak hati-hati waspada. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Ini seruannya sebelumnya, mengingatkan kepada Fir'aun, sang penguasa, sang raja di raja, yang menyatakan dirinya Tuhan yang maha tinggi, yang berhak disembah, ditaati, dipatuhi. Dan juga kepada Haman, pembantu setianya, yang haus jabatan, kedudukan, posisi, serta para pembantu-pembantu dan yang ada di situ. Diingatkannya, kehidupan dunia ini sementara, kesenangan kalian pun sementara. Seakan-akan dia mengatakan kekuasaan, jabatan, status, dan kedudukan yang ada pada dirimu hai Fir'aun sekarang ini, itu tidak lama. Karena dunia ini juga tidak lama. Suatu saat nanti dia akan meninggalkanmu atau engkau meninggalkannya. Juga Haman. Kan manusia tipe-tipe Haman ini yang banyak sekarang. Kalau manusia tipe Fir'aun, ya kan tidak banyak. Yang banyak adalah si Haman, pejabat yang haus kekuasaan, tamak dengan kedudukan, serakah dengan jabatan. Haman itu diingatkan, ini hanya mata saja, kesenangan sementara, tidak lama. Nah, sekarang kita beralih kepada ayat yang ke-41 nya. Wa ya qaumi mali, wahai kaumku, mali. Diterjemahkan di sini bagaimanakah ini? Kenapakah ini? Kalimat mali dalam istilah para ulama disebut dengan al-istifham li ta'ajjub. Suatu ungkapan pertanyaan, tapi pertanyaannya menunjukkan keheranan, ketercengangan, aneh. Ta'ajjub, al-istifham li ta'ajjub. Sehingga bisa saja diterjemahkan bagaimana ini, kenapa ini, aneh. Ana ta'ajjub min halikum hazihi, aku sangat merasa heran, aneh, tercengang dengan kalian ini, kira-kira begitu. Wahai kaumku, kenapa? Ad'ukum ilan najah, aku mengajak, menyeru kamu kepada keselamatan,
kamu menempuh jalan-jalan atau petunjuk-petunjuk yang dengan jalan itu dan petunjuk itu, jika kamu ikuti, jika kamu laksanakan, kamu akan selamat, najah namanya. Kamu akan selamat. Ad'ukum ilan najah. Aku ajak, aku dakwahi, aku seru kamu kepada keselamatan. Tidak lain, tidak bukan hanya itu. Tidak ada embel-embel, tidak ada maksud, tidak ada tujuan lain. Kamu pasti selamat dunia akhirat. Karena aku mengajak kamu kepada ajaran yang dibawa oleh Musa ini, Harun. Anehnya, ini anehnya. Aneh, itu makanya kalimatnya mali. Kenapa ini? Aneh sekali, heran sekali. Mencengangkan laku kalian, tingkah kalian, sikap kalian. Aku menyeru kepada an-najah wa tad'unani, sementara kalian, kamu semua, tad'unani, mengajakku, menyeruku kepada neraka, ilan nar. Kan aneh ini. Nabi, Rasul, dan siapa saja yang melanjutkan tugas Rasul itu, bukan sebagai Rasul ya, tugasnya itu ulama, siapapun namanya, apakah ustadz atau kiai atau mubalik atau da'i, semuanya akan melanjutkan tugas sesuai dengan ilmunya masing-masing. Tapi semuanya akan berdakwah. Semuanya berdakwah, mengajak kepada keselamatan. Tapi malahan yang diajak berusaha pula. Bukan hanya menghambat, menghalangi, merintangi. Berusaha pula menarik, mengajaknya bukan kepada keselamatan, justru kepada kesengsaraan, kecelakaan abadi, itu neraka. Namanya aneh. Itu yang mali. Kata-kata mali itu istifham, pertanyaan. Tapi ungkapan pertanyaannya menunjukkan keheranan. Aneh ini, ana tajub. Sungguh mencengangkan laku, tingkah, perbuatan, sikap, tindak kalian ini luar biasa. Akan ada ini seterusnya sampai kiamat, ada dua ini. Satu mengajak kepada petunjuk, menyuruh kepada keselamatan, menyuruh kepada kebenaran. Yang satu lagi, bayangkan ya, satu orang yang mengajak kepada an-najah, tapi yang dihadapinya adalah Fir'aun, ada Haman, ada lagi pendukung-pendukungnya di balik layar, yang di situ mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu, maksud dan tujuan tertentu, di balik dukungan, dekingan kepada si Fir'aun itu. Alangkah beraninya yang satu orang ini, rajulun mu'minun min ali Fir'aun, seorang laki-laki yang beriman daripada keluarga Fir'aun, yaktumu imanah, yang dia menyembunyikan keimanannya selama ini. Tapi ketika Nabi Musa mengalami ancaman daripada Fir'aun, bahkan Fir'aun ingin melenyapkannya, zaruni aktul Musa, biarlah aku bunuh si Musa ini, katanya. Kalau Fir'aun yang mengatakan jadi itu.
Di zaman Fir'aun mana ada Ham, mana ada tim pembela hidup mati di tangannya. Biar ku bunuh si Musa, suruh dia manggil Tuhannya, kan begitu ayat lampau. Nah di saat-saat kritis itu tampil seorang laki-laki beriman daripada kalangan Fir'aun. Dia menyatakan sikapnya ketika itu. Kalau kita bisa sedikit membayangkan atau menggambarkan suasana di zaman itu, tidak sembarang orang bisa mengatakan ini. Wahai kaumku, kenapa kalian begini, hai Fir'aun. Tidak sama orang, ini Fir'aun. Tuhan. Dia bisa membunuh siapa saja, bisa menghanguskan siapa saja, bisa menghantam, sebenarnya ada hukum di tangannya. Hukum kan di tangan raja. Nah, sekarang dia mengatakan memang aneh, memang mengherankan kaumku. Mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Herannya aku berusaha mengajak kalian kepada keselamatan, justru kalian mengajak kepada neraka. Bersama-sama pula itu. Ditopang oleh kekuasaan, ditopang oleh kekuatan, ditopang oleh kekayaan, ditopang oleh segala macam hal untuk merintangi. Seakan-akan tu mancik seikuah pengado saratui. Hal seperti ini akan terus ada semenjak zaman dahulu sampai saatnya berakhir dunia ini. Dua kekuatan ini akan terus ada. Satu mengajak kepada an-najah, satu mengajak kepada neraka. Di sini nampaknya kata-kata mali. Tad'unani liakfura billah. Kemudian dijelaskan, kalian, kamu semua mengajakku, menyeruku liakfura billah, agar supaya aku kafir kepada Allah. Wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilm, agar supaya aku mempersyirikatkan, mempersekutukan Allah Tuhan yang aku sembah itu dengan sesuatu ma laisa li bihi ilm, yang tidak ada bagiku sedikit pun pengetahuan tentang Tuhanmu itu. Tidak ada dalam ilmuku, dalam pengetahuanku, bahasa apa yang kalian sembah itu adalah Tuhan. Tidak ada dalam ilmuku. Kan jelas? Jadi mengajak ke neraka di sini maksudnya mengajak kepada kekafiran, karena kekafiran itu ujungnya neraka. Mengajak kepada kesyirikan, karena kesyirikan itu kekal di neraka. Kamu mengajakku kepada kufur, kafir, mengajakku kepada kesyirikan, yang ujung keduanya adalah neraka. Sementara aku mengajak kamu untuk najah, selamat dari neraka. Aku mengajak agar kalian menyembah Allah, mentaatinya, mengikuti syariatnya.
Allah pencipta, pemilik alam semesta ini, penguasa alam semesta ini. Sebagaimana ayat yang dibaca oleh al-ustaz kita tadi. Yudabbirul amra minas sama. Dia yang mengurus urusan, mengatur alam semesta ini. Aku ajak kalian untuk menyembahnya, mentaatinya, mematuhinya, untuk melaksanakan syariatnya. Tapi malahan kalian mengajak aku untuk kufur. Kalau kalian ikuti ajakanku ini, ujungnya kalian selamat dari neraka masuk surga. Tapi malahan kalian menghambatku, menghalangiku, merintangiku untuk masuk surga, supaya aku bisa masuk neraka sama kalian. Mang, aneh. Aku tidak akan turuti, kan begitu ujungnya. Tad'unani li akfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Saya tidak akan mencontohkannya. Contohkan sajalah, analogkan sajalah kepada situasi-situasi yang ada. Saya hanya akan menjelaskan ayat ini. Contohnya ada di mana-mana ini. Karena kita paling pintar, paling tahulah mencari contoh. Karena contohnya sudah ada. Contoh seseorang yang menyeru kepada an-najah. Contoh orang yang mengingatkan kehidupan ini hanyalah sementara. Contoh orang-orang yang menyadarkan bahwa yang kalian miliki, yang kalian punya ini suatu saat akan lepas tanggal meninggalkan kalian, atau kalian yang meninggalkannya, dan seterusnya. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ana ad'ukum, wa ana ad'ukum. Kalimat wa ana ad'ukum ini menurut istilah para ahli bahasa, jumlahnya jumlah ismiyah, terdiri pada mubtada dan khabar. Susunan kalimat seperti ini mengandung makna kemantapan dan kekukuhan, mantap kukuh. Wa ana ad'ukum, sedangkan saya mengajakmu, menyerumu, mendakwahimu. Yang aku ajak ini telah mantap, telah kukuh, tidak goyah. Aku pun tidak goyah mengajak kalian kepada Al-Aziz, Al-Ghaffar, kepada yang Maha Perkasa. Aziz, Maha Perkasa. Juga makna lain disebut dengan Maha Mulia. Di sini maknanya Maha Perkasa. Siapa yang mengikuti, siapa yang menyembah, beribadah, mentaati, mematuhi, tunduk kepada yang Maha Perkasa itu, maka ia pasti akan memperoleh kemenangan. Karena yang disembahnya, yang diibadahinya, yang ditaatinya, yang dipatuhinya adalah Al-Aziz. Menyembah, beribadah, mentaati, mematuhi Al-Aziz inilah yang membuat manusia-manusia setan tidak senang. Dalam surah Al-Buruj, itu pula lah faktor kenapa penguasa-penguasa zaman dulu sampai membakar orang satu negeri. Tidak lain tidak bukan karena mereka beriman kepada Al-Aziz.
wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil aziz. Surah Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil man'ud wa syahidu wa mashhud. Kan surat juz amma. Was-sama'i dzatil buruj dapat di kita ini. Lebih-lebih kalau yang hafal. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, ayat 8-nya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil aziz al-hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Kita pahami sedikit ayat ini. Dan tidaklah mereka menyiksa, naqamu menyiksa. Mereka menyiksa rakyatnya sendiri, orang negerinya sendiri, kaumnya sendiri, mereka siksa. Tentu saja yang menyiksa yang berkuasa dan yang mempunyai kekuatan. Beramai-ramai mereka menyiksa dengan cara membakar satu persatu penduduk negeri itu ke dalam lubang. Dibakar. Dibikin api unggun yang sangat besar dalam sebuah lubang, lalu mereka tonton bersama-sama, satu persatu dibuang alam. Habis orang satu negeri. Surah Al-Buruj itu. Qutila ashabul ukhdud, kan itu ayatnya. Binasalah orang-orang yang membuat parit, membuat lubang. Di parit itu dihidupkan api unggun sangat besar, lalu orang dibakar di situ. Dikutuk, dilaknat, binasalah orang seperti ini. Kenapa mereka itu lakukan? Ya, wa mana kamu, dan tidaklah mereka menyiksa seperti itu. Itu orang-orang mukmin. Illa, melainkan lantaran karena ayyuminu billah. Ayyuminu billahil aziz. Lantaran karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Dinampakkan di sini nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Ini mengisyaratkan bahwa yang Maha Perkasa tidak akan mendiamkan, tidak akan membiarkan orang-orang yang menyiksa hamba-hambanya ini. Alasannya kenapa mereka menyiksa, membakari, membunuh, dan sampai berbagai macam hal lah. Tindakan-tindakan kezaliman yang dilakukan kepada orang-orang beriman. Alasannya satu, mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa. Jadi mereka tidak ingin hamba-hamba ini beriman, beribadah, menyembah, mentaati, mematuhi, melaksanakan syariat yang Maha Perkasa. Sungguh hebat mereka, karena yang mereka hadapi adalah Al-Aziz sebenarnya. Cuman Al-Aziz itu dia juga hakim, azizun hakim. Dia juga maha bijaksana. Kadang terkesan bentuknya dibiarkan orang menyiksa, sebenarnya tidak. Kan seakan-akan Allah biarkan orang kufar, orang musyrikin, orang fajir, orang fasikin
menganiaya, mengintimidasi, menyiksa, menyakiti, memenjarakan, apalagi bahkan puncaknya membunuh, seakan-akan kan dibiarkan. Tidak dibiarkan. Cuma Allah bijaksana dalam hal itu. Kita tidak tahu apa gerangan kemahabijaksanaan Allah, seakan-akan hamba-hambanya dibiarkan begitu. Kita hanya dapat meyakini ini semua adalah kemahabijaksanaan Allah. Bisa jadi untuk menguji kesabaran, menguji ketabahan, menguji keistiqamahan, menguji ketawakalan, atau bisa jadi dengan jalan begitu dia memberikan kesempatan lebar bagi siapa yang masuk surga langsung tanpa proses. Silahkan ini tempuh cara begini, dengan adanya mati syahid, adanya peperangan, adanya peperangan fisabilillah, kan jalan pintas untuk masuk surga sebenarnya. Fisabilillah. Nah, kalau di sini disebutkan aziz, maha perkasa, ini secara tidak langsung dan tidak tertulis ini adalah siapa saja yang menghambat, menghalangi orang untuk menyembah, untuk beribadah, untuk tunduk mematuhi yang maha perkasa, berarti dia sudah mengangkat senjata dengan Al-Aziz. Dia sudah berani memicu, menabuh genderang perang dengan Al-Aziz. Dia dalam ayat lain Azizun dzuntiqam. Azizun dzuntiqam. Maha perkasa, dzuntiqam. Dia mempunyai intiqam, siksa sebagai balasan. Intikam sama dengan kamu. Kalau mereka menyiksa orang-orang mukmin dengan jalan dibakar hidup-hidup, dan antara mereka beriman, dia sama perkasa itu azizun dzuntiqam. Maha perkasa, juga dia memiliki pembalasan dan siksa. Tunggulah, akan tiba saat dan waktunya. Timbul pertanyaan, ya kapan? Bila? Sudah begini kejadian, sudah begitu kejadian. Tapi kenapa? Kalau kenapa itu zaman sesuk sudah jaga kenapa. Mata nasrullah, itu sampai dulu tuh. Mata nasrullah. Mata nasrullah. Kan dalam surat Al-Baqarah juga begitu disebutkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Al-Baqarah itu ayat 214 itu. Apakah kamu mengira, menduga, menyangka gampang saja masuk surga? Tidak gampang. Orang dulu masuk surga mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan segala-galanya. Sampai malah mereka hatta zulzilu. Surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 214 itu. Hatta zulzilu, sampai mereka digoncang, digempa dengan demikian hebat, mengalami suatu kegoncangan yang luar biasa. Zulzilu. Siapa orang dulu? Nabi, para sahabat. Mereka diperangi, dibunuh, disiksa. Hatta zulzilu. Puncaknya sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan. Itu mereka ucapkan karena sudah mengalami penderitaan, kesengsaraan, kezaliman, kesewenangan yang luar biasa yang dilakukan oleh musyrikin kafirin Makkah. Sampai ujungnya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan. Ketahuilah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan itu dekat. Cuman sabarlah dulu. Allah paling tahu kapan masa dan waktunya untuk memberikan pertolongan.
Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai salah memahami, salah kesimpulan kepada Allah. Pasti Allah menolong. Inna lanansuru rusulana. Pasti kami akan tolong para rasul kami dan walladzina amanu, orang-orang beriman di dunia ini ditolong. Apalagi di akhirat. Cuman kapan waktu, kapan masanya, ya dialah yang paling tahu. Jangankan Allah, kalau kita bikin suatu perbandingan lah, walaupun tidak bisa dibandingkan sama sekali, jangankan Allah, kita saja, anak buah kita diganggu orang sudah tidak bisa kita terima. Anak buah kita, anggota kita, bawahan kita diganggu orang, dihambat orang, kita perintah dia menjalankan tugas, nanti ada yang mencoba-coba merintangi, mengganggunya, kita tidak bisa terima. Kita tugaskan anak buah kita. Apalagi anak buah kita itu, anggota kita itu betul-betul anak buah yang betul-betul punya dedikasi tinggi lah pada kita. Tidak kita biarkan. Andaikan perbanding ini kita coba pahami, masa Allah akan membiarkan hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang patuh, hamba-hambanya ikhlas, hamba-hamba itu betul berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, mengajak kepada keselamatan, akan dibiarkan? Tidak akan dibiarkannya. Cuma itu pula lah hikmah di balik itu. Makanya aziz itu terkadang diiring dengan hakim. Azizun hakim. Kalau dalam surat Ghafir ini, aziz itu diiring dengan Ghaffar. Wa na'adukum ilal azizil Ghaffar. Sementara kata laki-laki beriman itu, saya mengajakmu, mendakwahimu, menyerumu untuk beriman, sekaligus untuk taat, patuh, menyembah, beribadah kepada yang Maha Perkasa, Aziz, Al-Ghaffar, yang Maha mengampuni. Digandeng Al-Aziz di situ dengan Ghaffar. Kalau dalam surat Al-Buruj digandeng dengan Hamid. Dalam surat yang lain digandeng dengan Azizun Dzuntiqam. Dalam ayat lain digandeng dengan Hakim. Bijaksana. Jadi aziz itu bukan berdiri sendiri. Di sini digandeng dengan Ghaffar. Berarti masih ada peluang bagi kalian gitu. Hai Fir'aun, hai Haman, wahai kalian-kalian yang menjadi pendukung Fir'aun, yang terus-menerus berada di sekitar Fir'aun, karena ada kepentingan, ada kemauan, ada sesuatu yang mengabdi kepada Fir'aun. Sekejam apapun kalian, sedurjana apapun kalian, sebangkang, sekafir apapun kalian, apapun tindakan kalian selama ini, masih terbuka peluang. Apa peluangnya? Allah itu Ghaffar. Dia Ghaffar. Ghaffar diterjemahkan bahasa kita ya Maha Pengampun. Dia Maha Pengampun. Secara bahasa Ghafar itu kan menutup. Jika kalian taubat, jika kalian beriman dan melepaskan kekufuran dan kesyirikan, nanti Allah Al-Aziz Al-Ghaffar itu akan menutupi segala kesalahan-kesalahan kalian masa lalu itu. Dihapuskannya. Karena Ghaffar itu menutup kejelekan-kejelekan, menutup keburukan-keburukan, menutup hal-hal yang tidak patut, hal yang tidak wajar untuk nampak. Maka segala macam keburukan, kebusukan, ketidakwajaran, ketidakpatutan nampak ditutupinya. Itulah Ghaffar. Termasuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekafiran, kesyirikan, kefasikan, kefujuran dan segala macam, itu adalah suatu kekotoran-kekotoran, keburukan-keburukan yang luar biasa. Jika kalian tobat, ditutupinya semua. Karena Ghaffar. Jadi intinya, aku menyeru kamu kepada Al-Aziz.
kepada Yang Maha Perkasa. Jika kalian bangkang, jika kalian durhaka, hai Fir'aun dan segala macamnya, berarti kalian berhadapan dengan Al-Aziz, Yang Maha Perkasa. Keperkasaan kalian apalah baru. Itu pun keperkasaan kalian, kekuasaan kalian, kekuatan kalian, kekayaan kalian, itu hanyalah pemberiannya juga. Suatu saat nanti akan diambil. Yang sebetul-betul Maha Perkasa dia. Tapi kalau jika kalian tobat, minta ampun, menyesal, dia ghafar. Nah, digandeng, dia ghafar. Dia Maha, dia pengampun. Nah, Bapak Ibu yang berhadir, ini kenyataan yang kita hadapi. Bukan hanya kita. Ini peristiwanya ke zaman Fir'aun. Dan akan terus ada. Dan ada terus. Hal yang diungkapkan oleh ayat ini. Sampai kapan? Sampai habisnya dunia. Akan ada yang hitam, akan ada yang putih, ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang benar, ada yang salah. Ada penyeru kepada an-najah, ada penyeru kepada an-nar. Ada yang mengajak, terus kan ada selalu mengajak kepada keselamatan. Tapi juga akan ada terus ada yang akan menghambat, merintangi, menghalangi dengan tiga. Dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan. Akan menghadapi orang-orang yang akan mengajak kepada an-najah, keselamatan. Jangan diharap tidak ada penentangan. Yang tidak ada penentangan itu, kita tidak berhadapan dengan orang seperti ini. Mencuri saja ke gunung-gunung sana. Zikir-zikir saja kerja. Zikir. Tasbih. La ilaha illallah. Dah. Salat-salat saja. Tak usah. Tak ada yang mengganggu itu. Pergi ke puncak Gunung Ledang tu, betapa sinan manduk. Ingin menyelamatkan diri sendiri, tidak usah berdakwah. Tidak usah menyampaikan ajaran ini. Tidak usah ajak orang kepada kebenaran, kepada keadilan. Tidak usah tegakkan yang ma'ruf, cegah yang munkar, tidak usah, aman kita. Sembunyi sana. Tapi kalau ingin dakwah, ingin mengajak, ingin menyeru kepada kebenaran, kepada an-najah, kepada keselamatan, kepada jalan lurus, pasti ada tiga ini. Ada Fir'aun, ada Haman, ada si Qarun yang akan disertai dengan pendukung-pendukungnya. Semenjak dulu. Akan terus ada. Sampai nanti datang keputusan Allah yang Maha Perkasa itu. Ya, apa betul? Ya. Ayat al-jihad. Ada yang bertangkap itu ya, kalau saya tahu azan itu kalah jaleh. Seruan untuk salat. Bunyinya jaleh hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mengajak, memberitahu orang waktu salat sudah masuk, sekaligus mengajak orang untuk salat. Tidak boleh dipakai untuk kalimatnya lain. Baru boleh nanti dipakai bukan kalimat itu ketika nanti suasananya kita memang harus berjihad. Itu nanti siapa yang bagi komando? Itu komandonya nanti penguasa. Pemimpin umat. Tidak ada penguasa pemimpin umat. Ada saatnya nanti di mana diseru mobilisasi umum. Ketika kita lah betul-betul berhadapan dengan orang kafir, mereka ingin menghantam kita, ingin menyudahi kita, menyudahi agama kita.
memporak-porandakan Islam, jelas-jelas. Maka ketika itu pemimpin umat, ulama harus, tapi bukan menukar kalimat azan. Mereka kasih maklumat. Tapi kalau kalimat azan, saya termasuk orang yang tidak sampai ilmu saya ke situ. Ditangkap, ya tugas saya menangkap kan menangkap. Tugas orang yang menangkap itu menangkap, tangkapnya. Nah, kata-kata jihad itu di negara kita tidak boleh dibaca. Kalau dibaca konotasinya jelas negatif, kata orang. Kira-kira begitu. Nah, angin selalu menyampaikan. Sekian kaji kita pagi hari ini. Semoga ada faedah manfaatnya untuk kita bersama. Banyak pelajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan keberanian seorang yang beriman, betul-betul beriman, menyatakan dirinya siapa, membela kebenaran. Orang seperti ini ada terus. Cuman kapasitasnya kan tidak sama, berbeda dalam setiap situasi dan kondisi. Ya, semogalah manfaatnya ada. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.